Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irwan Firdaus Suswandi dari kelompok TE, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Di sini dijelaskan ilmu ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang berperan penting dalam memahami perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, namun sumber daya yang tidak tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut bersifat terbatas. Oleh karena itu, muncul berbagai masalah ekonomi yang harus dipecahkan melalui pemahaman terhadap konsep dasar ekonomi dan penerapan sistem ekonomi yang tepat. Menurut Sudono Sukirno, tahun 2013, ilmu ekonomi membantu manusia dalam membuat keputusan yang rasional dalam menggunakan sumber daya yang langka. Terus di sini lanjut ke rumusan masalah, yaitu yang pertama di sini rumusan masalahnya apa itu pengertian ekonomi, yang kedua apa pengertian masalah pokok ekonomi, yang ketiga apa saja 3 masalah pokok ekonomi, yang keempat apa pengertian sistem ekonomi, yang kelima apa saja macam-macam ciri, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi. Terus lanjut ke tujuan. Di sini tujuannya itu yang pertama untuk memahami pengertian ilmu ekonomi, yang kedua untuk mengetahui pengertian masalah ekonomi, terus yang ketiga untuk memahami 3 masalah pokok ekonomi klasik dan modern, yang keempat untuk mengetahui pengertian dan sistem ekonomi, yang kelima memahami macam-macam ciri atau kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi. Terus lanjut ke pengertian ilmu ekonomi, yaitu ilmu ekonomi berasal dari kata Yunani atau oikos dalam kurung rumah tangga dan nomos dalam kurung aturan, sehingga ekonomi dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga. Menurut Paul A. Samuelson tahun 2001, ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia dan masyarakat membuat pilihan dengan satu atau tanpa penggunaan uang dalam menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki berbagai alternatif dalam penggunaan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan pengertian masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi timbul karena adanya kelangkaan sumber daya atau scarcity dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Menurut Gregory Mankiw pada tahun 2012, kelangkaan merupakan situasi di mana sumber daya tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan kegiatan manusia. Di Indonesia, Sadono Sukirno pada tahun 2013 menegaskan bahwa kelangkaan ini menuntut adanya pengambilan keputusan yang efisien dan produksi dan konsumsi. Lalu kita menuju ke masalah pokok ekonomi klasik. Yang pertama, masalah produksi. Masalah produksi yaitu kegiatan ekonomi dalam rangka menghasilkan sejumlah barang dan jasa, atau dapat dikatakan pula menambah kegunaan suatu barang yang bertujuan supaya kebutuhan manusia ini terpenuhi. Lalu kedua, masalah distribusi. Masalah distribusi ini adalah masalah atau kegiatan penyaluran barang dan jasa hasil produksi dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Lalu ketiga, masalah konsumsi. Nah, masalah konsumsi ini merupakan masalah atau kegiatan menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, atau kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Masalah ini muncul karena adanya kelangkaan sumber daya dan ketidakseimbangan kebutuhan. Lalu kita lanjut ke masalah pokok ekonomi modern. Di sini ada 3 pertanyaan utama yang menjadi inti masalah ekonomi modern adalah apa sih yang akan diproduksi, lalu bagaimana, yang kedua itu bagaimana cara memproduksi, dan yang ketiga untuk siapa barang ini atau jasa ini diproduksi. Nah, pertanyaan pertama menjawabnya itu adalah karena sumber daya terbatas, masyarakat harus memilih barang atau jasa yang paling bermanfaat untuk diproduksi. Nah, yang kedua nih, bagaimana cara memproduksinya? Jawabannya adalah karena sumber daya terbatas, produsen perlu memanfaatkan teknologi dan inovasi agar produksi lebih efektif, biaya minimal dan hasil maksimal. Dan untuk ketiga yaitu untuk siapa barang atau jasa ini diproduksi, berkaitan dengan pemerataan hasil produksi dan keadilan distribusi pendapatan, kesukaan atau kebutuhan lainnya agar dapat dinikmati oleh masyarakat atau hanya golongan tertentu. Oke, di sini kita ingin menjelaskan pengertian sistem ekonomi. Pengertian ini adalah sistem ekonomi adalah suatu cara atau mekanisme yang digunakan oleh suatu negara atau mengatur seluruh kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi barang dan jasa. Menurut
Budino pada tahun 1993, sistem ekonomi terbentuk karena adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi di masyarakat dalam lingkup internasional. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda sesuai dengan ideologi dan kondisi sosial politiknya. Setiap kapitalisme di Amerika Serikat dan sosialisme di Tiongkok. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Dan yang keempat, sistem ekonomi Islam. Baik, ciri-ciri kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis yaitu yang pertama, hak milik pribadi atau diakui. Yang kedua, alat produksi dimiliki individu. Yang ketiga, kegiatan ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Yang keempat, motif utama mencari keuntungan. Yang kelima, peran pemerintah sangat kecil. Kelebihannya di sini adalah pemanfaatan sumber daya efisiensi. Yang kedua, persaingan mendorong kemajuan. Yang ketiga adalah produksi sesuai permintaan pasar. Kekurangannya adalah yang pertama, adanya praktik persaingan tidak sehat. Yang kedua, terdapat persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari paparan Andra. Sebelum itu kan tadi ada yang disebutkan macam-macam sistem ekonomi. Macam-macam sistem ekonomi itu ada 4. Yang pertama, sistem kapitalis. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Dan yang keempat, sistem ekonomi Islam. Nah, penjelasan dari keempat itu, pertama, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan untuk melaksanakan kegiatan perekonomian kepada setiap orang secara penuh. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem di mana pemerintah ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi, namun juga pemerintah memberikan kebebasan yang cukup besar kepada individu untuk melaksanakan perekonomian. Yang ketiga, ada sistem ekonomi campuran, merupakan gabungan dari sistem ekonomi terpusat dan pasar. Yang keempat, sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok, masyarakat, maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasikan faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam atau Sunnatullah. Selanjutnya, kita lanjutkan ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis yaitu yang pertama, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Yang kedua, kebersamaan lebih diutamakan. Yang ketiga, pemerintah berperan aktif. Adapun kelebihannya, satu, pemerintah menyediakan kebutuhan produk. Yang kedua, negara mengelola produksi. Ketiga, kegiatan ekonomi berdasarkan perusahaan negara. Kekurangannya, transaksi sulit dilakukan. Yang kedua, pendidikan barang diabaikan. Yang ketiga, keterbatasan Selanjutnya ada ciri-ciri kelebihan dari sistem ekonomi campuran. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yang pertama, pemerintah dan swasta berperan seimbang. Yang kedua, gabungan antara sistem pasar dan komando atau pusat. Yang ketiga, pemerintah dapat melakukan intervensi dan pengawasan ekonomi. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya bebas dalam berusaha. Yang kedua, kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, individu mempunyai hak atau walaupun terbatas dalam produksi. Yang kekurangannya, satu, swasta kurang dapat memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, beban swasta lebih ringan dibanding pemerintah. Selanjutnya, ciri ekonomi sistem ekonomi Islam. Ciri-cirinya yaitu kekayaan milik Allah, manusia sebagai pengelola. Yang kedua, berlandaskan iman, hukum Islam, dan etika. Yang ketiga, larangan riba dan kewajiban zakat. Yang keempat, menjaga keseimbangan individu dan masyarakat. Yang kelima, negara berperan dalam pengaturan ekonomi. Kelebihannya, satu, menegakkan keadilan dan
pemerataan kekayaan. Yang kedua, melarang spekulasi dan eksploitasi. Yang ketiga, berlandaskan moral dan nilai agama. Yang keempat, menerapkan zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima, mengakui kepemilikan individu dalam batas syariah. Yang kekurangannya, kurang fleksibel dalam perdagangan dan investasi. Yang kedua, belum seilmiah sistem ekonomi konvensional. Yang ketiga, perbedaan tafsir syariah menimbulkan ketidakpastian. Yang keempat, inovasi terbatas karena larangan praktik keuangan tertentu. Kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan ini yaitu ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dan dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Masalah pokok ekonomi muncul karena adanya kelangkaan sumber daya, baik dalam ekonomi klasik maupun modern. Inti permasalahannya adalah bagaimana memilih cara terbaik untuk memproduksi dan distribusi barang dan jasa. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda seperti kapitalis, sosialis, campuran, dan Islam. Pemahaman terhadap sistem ekonomi sangat penting agar masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional dan global. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah pengucapan ataupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.